Kira-kira malam Rebo itu benar-benar sudah takbir belum? Kira-kira sudah, karena puasa kita sudah 30 hari. Kemarin Mbah Beno hari Jumat yang lalu itu sudah Idul Fitri. Ya. Hari Jumat ya. Nah, Jumat itu sudah Idul Fitri. Padahal kemarin pagi itu saya lihat bulannya masih terlihat cukup besar. Nah, ini mestinya kalau orang menggunakan tanda-tanda alam saja sudah bisa dilihat ya, belum masuk ke Idul Fitri. Ya, tadi saja masih kelihatan ya. Oke. Jadi informasinya beliau mendapatkan kepastian Idul Fitri itu karena menelpon Allah, katanya begitu. Saya kemarin ada guyonan ya, nomor teleponnya berapa ya Allah, supaya bisa setiap saat menelpon. Tapi karena itu ya berita yang nggak pas ya kita nggak usah mengikuti. Yang kita ikuti adalah apa yang ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Adapun cara melihatnya itu bisa dengan mata kepala atau sekarang bisa dengan menggunakan teknologi ya, dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang dengan ilmu pengetahuan itu orang sudah bisa menghitung kapan mulainya bulan dan kapan bulan itu akan berakhir. Itu secara perhitungan sudah bisa dihitung dengan cermat. Jadi kita lebih enak. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama untuk membicarakan tentang hukum-hukum penting seputar hari raya Idul Fitri ya. Nah, yang pertama adalah apa makna dari Id? Id itu apa? Nah, dari kata ada gitu ya. Ya'idu idan. Apa artinya? Artinya Id itu adalah kembali ya. Id artinya kembali dan berulang. Karena Id itu terjadi secara berulang-ulang setiap tahun. Jadi Id itu dinamai dengan Id karena berulang setiap tahun dengan kegembiraan yang baru. Nah, ini sudah pada mulai seneng toh. Sudah kemarin sudah beli-beli. Baju baru sudah ada toh. Nah, ya belum, ini masih ada beberapa hari. Kalau masih bagus nggak usah beli ya. Dinamai dengan Id itu karena kembalinya atau berulang-ulangnya kegembiraan dan sukacita atau kesenangan. Ada yang berpendapat dinamai dengan Id karena setiap manusia akan kembali kepadanya sesuai dengan kedudukannya. Ya, ini dari sisi makna atau arti. Kemudian disyariatkannya sholat pada hari raya Id ya. Ini yang perlu juga kita bicarakan. Ada Id itu ada dua ya, Idul Fitri dan Idul Adha ya. Sesungguhnya hari rayanya umat Islam itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 3 ya. Hari besarnya ada 3 ya. Kalau nuzul Quran itu bukan hari besar,
Maulid Nabi bukan, Isra Mi'raj juga bukan. Itu hari peristiwa-peristiwa yang kemudian oleh orang kemudian dijadikan peringatan. Tapi sebenarnya hari rayanya itu ada 3, yaitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Itu hari rayanya umat Islam. Adapun dalil dari Al-Quran tentang disyariatkannya sholat id itu, yang pertama adalah surat Al-Kautsar ayat 2 ya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ini untuk sholat Idul Adha. Jadi bar sholat, selesai sholat id itu, maka kemudian orang bagi yang mampu menyelenggarakan penyembelihan korban. Nah, ini besok yang sini nih Pak RW yang memandegani nih Pak Anta tidak haji, berarti kan yang mengkoordinir ya Pak RW, karena yang paling Pak RW Kadirojo 1 ya, dengan Pak Tupani itu yang pokok berdua itu ya. Nanti yang menyembelih ya kira-kira yang ruso-ruso itu ya. Kemudian juga yang kedua dalilnya adalah surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat Rabb-nya lalu dia mendirikan sholat. Nah, sebagian dari mufasir itu menafsirkan membersihkan diri adalah dengan menunaikan zakat fitrah ya. Jadi qad aflaha man tazakka itu adalah menunaikan zakat fitrah. Dan menafsirkan mendirikan sholat yaitu dengan sholat id ya, dengan sholat id itu yang besok akan kita laksanakan. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dari as-sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Lah di antaranya adalah ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusallunal idaini qablal khutbah. Hadisnya begitu. Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka semua biasa melakukan sholat idain ya. Sholat idain itu 2 hari raya, maksudnya adalah baik Idul Fitri maupun Idul Adha sebelum khutbah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu dalilnya. Jadi besok kalau bapak-bapak ibu-ibu sholat berangkat ke lapangan yojo telat, nelat-nelat, akhirnya nggak kumanan sholatnya. Apalagi besok informasinya itu sholatnya kalau tidak salah di lapangan Masjid At-Taqwa. Kita bayangkan amat pora, karena kemarin itu untuk 2 lokasi di lapangan Mandala Purwobakti dan At-Taqwa saja itu penuh semua. Nah, besok ini kebetulan Idul Fitrinya itu bareng ya. Nah, ini mungkin untuk besok itu kalau sudah terlaksana dapat kita
evaluasi. Mungkin kita patenkan nanti. Jadi PRM itu bisa mengadakan atau menyelenggarakan sholat id sendiri. Pokok di Mandala Purwabakti. Nah itu syiarnya mungkin akan lebih. Kemudian dalil dari ijma atau kesepakatan para ulama adalah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kaum muslimin telah sepakat atas disyariatkannya sholat id. Juga Imam Nawawi mengatakan kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat id itu adalah disyariatkan. Nih bapak-bapak, ibu-ibu jangan menyepelekan. Sholat itu ora apa-apa, bukan ya. Karena itu termasuk disyariatkan untuk dikerjakan. Nah kemudian apa hukumnya sholat id? Tentang masalah ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mereka berpendapat hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apa bapak-bapak? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin. Tetapi apabila sudah ada yang mengerjakannya, maka kewajiban itu menjadi gugur. Ya. Paham betul Bu? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin. Tetapi kalau sudah ada yang mengerjakannya, maka kewajiban itu sudah gugur. Nah, ini pendapat dari para ulama Hanabilah. Hanabilah itu pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal. Juga pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Ini dalilnya adalah hadis dari Abu Umair bin Anas dari pamannya yang termasuk para sahabat Rasulullah, bahwa ada satu kafilah. Kafilah itu rombongan ya, rombongan dari musafir itu yang datang kepada Nabi. Mereka bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal, yakni hilal Syawal, bulan Syawal kemarin. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berbuka. Berbuka itu artinya berhari raya, beridul fitri. Tidak puasa kembali pada hari itu, di mana ketika itu hari sudah agak siang. Dan besoknya hendaklah mereka pergi ke musola, ke tanah lapang, tempat sholat. Ini yang jadikan dalil ya dimaklumi, karena tidak seperti sekarang ada HP ya. Wah aku wis ndelok hilal kan gitu. Tapi nek dulu kan enggak. Tapi sudah ada di tempat yang lain. Aku sudah melihat kemarin ada hilal. Nah ini besok mudah-mudahan tahun 2025 itu kalender hijrah global tunggal akan diberlakukan di seluruh dunia. Jadi besok itu bareng, nggak seperti sekarang ting pelencing. Ya. Malaysia dengan Indonesia itu kadang-kadang berbeda, dengan Brunei, dengan Singapura. Kalau besok semua sepakat, belum sepakat pun besok Muhammadiyah sudah menggunakan itu. Kalender hijrah global tunggal. Global itu artinya dunia, jadi seluruh dunia itu sama. Besok bisa dicetak kalender kayak seperti kalender miladiyah itu Masehi itu. Ya. Saya sekarang tahun 2024 itu kan bareng toh. Nah besok tahun 2025 ini mudah-mudahan sudah berlaku yang
dan diakui oleh seluruh umat Islam di dunia, sehingga tidak menimbulkan perbedaan kapan mulai tahun Hijriah tanggal 1 Muharram. Ya meskipun Muharram itu sepertinya tidak begitu masalah ya. Masalahnya itu ketika memulai puasa ya tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha. Itu yang sering jadi masalah. Nah, kemudian ada hadis yang lain, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha yang menyatakan, kami para wanita diperintahkan untuk mengajak keluar ke tanah lapang para gadis-gadis remaja dan wanita-wanita yang sedang mengalami haid pada 2 hari raya, agar mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Hanya saja untuk wanita haid hendaknya menjauh dari tempat sholat. Ini yang jadi dasar juga. Jadi nek kita kan belum ya, laki-laki ke tanah lapang. Perempuan yang tidak menstruasi itu mungkin ke tanah lapang, tapi yang menstruasi kan nggak pada ikut. Nah, menurut hadis ini mestinya semuanya ke tanah lapang. Nah, saya itu jadi apa kalau yang sedang menstruasi ini malah jogo parkir apa ya? Iya kan, yang laki-laki biar sholat. Ya. Tapi ya yang sudah yang menstruasi kan bisa gede-gede ya, jadi ini orangnya. Nah, ini kalau nanti kompak itu bisa bagus. Nah, mereka mengatakan 2 hadis tersebut menunjukkan wajibnya sholat id itu. Sedang dalil yang menunjukkan bahwa itu bukanlah fardu ain. Jadi hadis yang pertama tadi ada kafilah yang melihat ada hilal yang sudah nampak, sampaikan kepada Nabi padahal sudah lalu, sudah siang. Nah, karena sudah siang sholatnya itu kan di waktu duha toh. Nah, maka hari berikutnya. Yang kedua adalah perempuan-perempuan pun disuruh. Itu artinya kan wajib kabuh konang lapangan. Nah, tetapi ini ada pengecualian, sehingga hukumnya dianggap tidak wajib ain. Mereka mengatakan 2 hadis tersebut menunjukkan sholat id itu wajib. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa hal itu bukanlah fardu ain, kewajiban masing-masing individu, bukan kewajiban setiap orang, yaitu karena tidak ada seruan atau panggilan adzan pada sholat id, sehingga pelaksananya tidak sebagaimana sholat-sholat yang 5 waktu. Nah, sholat maktubah ya, yang hukumnya adalah fardu ain. Ini argumen dari pendapat pertama. Nah, beda ya, fardu ain itu kewajiban setiap orang. Kalau ada orang yang tidak melakukan, maka yang dosa yang tidak melakukan. Tapi kalau fardu kifayah itu kewajiban kaum muslimin. Kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain gugur kewajibannya. Nek kabeh mengerjakan, ya bagus. Nek tidak ada yang mengerjakan, maka semua dosa. Gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua, yang berpendapat bahwa sholat id itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat dari Imam Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas sahabat beliau. Nah, yang tadi itu pengikutnya, kalau ini imamnya yang berpendapat. Dalil mereka adalah
yang menunjukkan bahwa tidak wajibnya sholat id itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa yang diwajibkan bagi setiap muslim dalam sehari semalam itu adalah sholat 5 waktu saja. Ini kebalik-balik toh kalau di kita. Sing 5 waktu malah rodo ditindake, tidak dikerjakan. Gimana Pak Fari? Sholat id malah semua berbondong-bondong ke lapangan sampai nggak muat. Nah ini yang jadi problem kan di situ. Oke. Kemudian pendapat yang ketiga tentang sholat id ini hukumnya apa? Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardhu ain, yakni kewajiban bagi masing-masing individu muslim. Ini mendalilkan pada hadis dari Abu Umair dan Ummu Atiyah tadi yang memerintahkan kepada semuanya keluar ke tanah lapang. Ya, ini adalah pendapat yang mengatakan sholat id itu hukumnya wajib. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu nganggo memakai pendapat yang mana ya? Kalau wajib ya berarti kita harus berusaha, kalau tanpa ada udzur syar'i ya harus berangkat untuk melaksanakan sholat id. Gimana Pak Nandan? Tadi sebenar orang-orang itu kabeh ke tanah lapang. Ya, kemudian apa hukumnya sholat id bagi wanita? Ini juga di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat. Tetapi mengingat hadis tadi, maka sebagian para ulama menyatakan ya wajibnya bagi yang menganggap itu adalah wajib ain untuk pergi ke tanah lapang ya. Ini bagi wanita. Kalau yang laki-laki nek wajib ya mesti kan harus ya, karena tidak ada udzur. Kalau bukan karena sakit itu. Nah, berikutnya, apa yang disunahkan untuk dilakukan sebelum kita menuju ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat id? Ini konsepnya di tanah lapang loh, karena hadis-hadisnya memang sholat itu di tanah lapang. Kecuali di Masjidil Haram. Yang pertama, sunahnya adalah mandi sebelum menunaikan sholat id. Jadi esok ke mandi. Nih. Dasarnya apa? Dasarnya ini adalah hadis bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma biasa mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau berangkat menuju ke musola. Musola itu artinya tanah lapang, tempat untuk sholat. Jadi semua mandi, resik gitu ya. Kaketang le mandi mungkin ya nek Idul Fitri itu dan hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah dari Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah, beliau pernah berkata, sunnah-sunnah pada hari raya Idul Fitri itu ada 3. Yang pertama, berjalan kaki menuju ke musola. Ke tanah lapang itu jalan kaki. Saya naik motor kebetulan. Naik motor karena saya khotibnya di mana itu?
di Bimo Martani kalau nggak salah, atau mungkin Dinjanti. Nah, Dinjanti ya kemarin. Nah itu udah dilokke saya akhirnya. Mau kemarin menyampaikan kalau jalan kaki malah naik motor. Ya aduh nek sampai Janti jalan kaki ya. Terus berangkat jam berapa? Lah nek dekat seperti ini, kita ya dari Pundungrejo, wah itu siarnya luar biasa. Sambil membawa alas. Kecuali nek panitia kan berangkatnya lebih pagi karena mempersiapkan. Kemudian yang kedua, makan sebelum keluar menuju tanah lapang. Sarapan dulu. Kemudian mandi. Jadi 3. Mandi, sarapan, terus berangkatnya dengan berjalan kaki. Ini coba kalau Bu Mirah jalan kaki dari Kidul Misari tekan Atakwa, betapa sehatnya ya. Ya itu. Saya itu sehat itu. Ini kan dalil ya bahwa kita dituntunkan untuk melaksanakan 3 hal tersebut. Kemudian yang kedua, disunahkan untuk berhias dan berpenampilan yang rapi, yang bagus. Jadi kemarin ada pekan yang lalu ya, ada pakaian yang bagus-bagus itu yang belum terbeli banyak itu. Nek sampai ibu-ibu, bapak-bapak kok nggak punya baju yang bagus ya kebangetan, berarti kemarin ini nggak datang ke musola. Datang ke musola mestinya udah beli yang bagus. Kemarin aja istilahnya pakaian pantas apa layak lebaran. Berarti dan bagus itu ya. Nah, seandainya kemarin belum sempat beli, nanti sampaikan kepada panitia kemarin. Bajunya kemarin di mana Bu? Itu nanti. Nah, ya apa? Itu di laundry ya, bagus sudah. Itu nggak ngerti kalau itu kemarin dibeli di musola. Kemudian yang ketiga, mohon maaf yang kedua tadi. Nah, untuk berhias ini pakai baju baru dan lain-lain itu, ini jangan disalahartikan. Kemudian dandanya sampai menor. Beberapa waktu yang lalu yang sholat di lapangan Mandala Purwobakti itu ndure nganggo jilbab, tapi bawahnya ternyata pakai pakaian roknya di atas lutut. Iya, itu tidak hanya 1 orang. Yuk, itu nggak pas ya. Ya diusahakan ya, mari kita disosialisasikan gitu. Apalagi ibu-ibu, monggo ibu-ibu kalau putra-putrane itu membeli baju ya diarahkan. Jangan hanya mengikuti tren ya. Karena apa? Pakaian itu menurut tuntunan agama kita, fungsinya di samping untuk menjaga kesehatan, ya, untuk menambah keindahan, kecantikan, tapi yang penting adalah untuk menutup aurat. Nah, menutup aurat itu kan ibadah, ya. Jadi itu penting itu menutup aurat itu. Dilingke, mumpung kita masih punya kesempatan untuk mengingatkan. Mbok yo aja dhuwur-dhuwur. Nah, tapi ya ditutupi auratnya. Kadang-kadang pakaian yang menutup aurat itu harganya lebih murah malahan dibanding dengan yang mode-mode itu. Ya. Besok termasuk tidak hanya ketika sholat id, ketika bodo lebaran itu kesana kemari ya pengen nutup
aurat. Nek nang omah ora nutup ya karepe, tapi kalau di Sunnah yang ketiga adalah untuk makan dan minum sebelum keluar menuju ke tanah lapang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat menuju ke tanah lapang untuk sholat id pada hari raya Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir kurma lebih dahulu. Ya karena makanan pokok sana kan kurma gandum. Nah kita ya sega. Maka sebelum sholat id ya harus disegani dulu, nggak apa-apa. Ya, gitu. Ya makanya Idul Fitri itu kan fitrah. Fitr itu artinya kan makan, sarapan. Ya. Jadi kembali sarapan yang biasanya nggak makan, nggak minum, kemudian makan minum dulu. Kemudian ada hadis lain dari Buraidah ini bahwa Rasulullah SAW apabila hari raya Idul Fitri beliau tidak keluar menuju ke tanah lapang untuk sholat id sampai beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan apabila hari raya Idul Adha beliau tidak makan sampai beliau menyembelih lebih dulu. Ini yang kedua ini nek kita nggih bar sholat Idul Adha makan ya. Nah ini ndak menyembelih baru makan. Wah engko nek menyembelih ora makan sih ora ruso. Itu ya rasanya. Ya. Jadi bedanya kalau Idul Fitri tidak berangkat sebelum makan. Nah Idul Adha enggak berangkat salat Id pulang menyembelih baru makan. Ya. Kemudian apa hikmah disunahkannya ini? Para ulama menjelaskan tentang apa hikmahnya itu. Ya. Disunahkan makan sebelum berangkat ke tanah lapang. Yang pertama adalah ini dari Ummu Darda mengatakan pernah berkata, selisilah ahli kitab, yakni berbedalah kalian dengan mereka, karena sesungguhnya mereka tidak berbuka, yaitu tidak makan lebih dulu pada hari-hari raya mereka sampai mereka pulang ke rumahnya. Itu orang-orang ahli kitab. Yang kedua, disunahkannya makan dan minum sebelum sholat id adalah untuk bersegera berbuka pada hari raya Idul Fitri dan untuk menampakkan perbedaan dengan siang hari dari bulan Ramadan yang pada saat itu dilarang makan minum. Nah Idul Fitri kan sudah diperintahkan, kalau puasa kan dilarang makan minum. Yang ketiga yang disunahkan untuk sholat Idul Fitri adalah waktunya diakhirkan sehingga makan lebih dulu sebelum keluar lapangan untuk sholat id. Ya, berbeda dengan Idul Adha, yaitu kalau Idul Adha waktunya untuk disegerakan sholatnya karena terus akan melaksanakan penyembelihan korban. Jadi nek salat itu ngene dhewe ora usah kesusu. Ya. Kita kan sering kepagian malahan. Ya. Mendo biar sarapan dulu, nah baru salat Id. Lah kita kemerungsung itu karena lek do pengen mudik. Itu biasanya kan gitu. Ya begitu, syariatnya dulu wong mudik itu budaya kok ya, tradisi.
Boleh ndak budaya atau tradisi? Boleh, sepanjang tidak menyelisihi syariat. Ya. Yang keempat, makan dan minum sebelum menunaikan sholat id itu adalah agar orang-orang tidak menyangka, tidak menganggap bahwa hari ini tetap berpuasa sampai setelah ditunaikannya sholat id. Nah, itu hikmah yang keempat. Ya. Iki ora poso pisan. Dan yang kelima, bahwa setan-setan yang dibelenggu selama bulan Ramadan, mereka tidaklah dilepas kecuali setelah ditunaikannya sholat id. Tenang, berarti urung dilepas, ya. Maka disunahkan untuk segera berbuka. Hal itu adalah agar selamat dari was-was godaan setan tersebut. Nah, ini beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kita Allahu alam ya. Nah, ini namanya hikmah itu kan digali dari apa yang disyariatkan itu, kemudian apa atau hikmahnya itu yang menggali adalah para ulama. Kemudian yang berikutnya, sunnah berikutnya yang keempat adalah keluar untuk menunaikan sholat id di lapangan, bukan di masjid. Sunnahnya itu di lapangan. Nah, orang sering berdalih nek lapangan ki cok ngguangon wedhus kuwi ora bersih. Itu nggak bisa digunakan untuk dalil, karena contoh dari Nabi ya di lapangan, tidak di masjid. Ya, Nabi berangkat ke tanah lapang. Disebutkan dalam hadis, ya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke tanah lapang yang luas. Dan pertama kali yang beliau lakukan ketika tiba di tanah lapang tersebut adalah sholat. Jadi langsung sholat, yakni sholat id, karena beliau adalah sebagai imam sholat bagi seluruh kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad datangnya ngepres, karena beliau imamnya. Nah, maka kita jangan terus malah ngeri-ngeri. Sekarang yang terjadi imamnya sudah nunggu, ya, makmumnya ada seksi yang ngawasi jalan, iso akeh kok, gitu ya. Pengalaman kemarin saya di Janti itu masya Allah mundurnya lama banget. Iya, karena apa? Yang di agak jauh itu melihat jamaahnya masih pada berdatangan, kasihan. Saya di BCI, mundur nggih Pak nggih. Nggih, kaya sakit jamaah. Lalu jauh Pak gitu. Lah, tapi kalau Idul Fitri tadi kan memang disuruh sarapan dulu, ya kan? Nah, ini apa? Ya, disuruh jalan kaki itu biar syiarnya nampak. Coba jenengan bayangkan, Mbak Nini ngulon tekan gone Pak Rohadi, ngampiri. Wis sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung idul ngampiri Bu Siam karo Pak Agus. Nah, iya udah sambil takbir. Terus ngidul sithik ketemu Bu Suhadi, ya. Ke selatan lagi, Mbak Nur urung berangkat nunggu. Nah, di depan ro Pak Jumbadi karo Alifah. Ngidul lagi Jono. Ngidul lagi ngampiri Bu Sabar. Terus ngidul lagi. Gitu. Wah, akhirnya sampai sini penuh jalan itu, jalan timur. Terus itu. Sampai di tanah lapang ora pedhot. Kita bisa membayangkan betapa syiarnya luar biasa. Itu kalau apa yang disampaikan dalam hadis ini bisa kita realisasikan. Ini zaman sekarang orang itu udah kemerungsung. Bodoh ya kemerungsung, ora bodoh luweh kemerungsung. Nah, ini yang jadi.
jadi masalah kan ini. Ya. Ini monggo nanti jadi bahan renungan kita. Jumhur ulama berpendapat disunahkan keluar dari rumah untuk sholat di tanah lapang. Nah ini memang kesunahannya di tanah. Udah bener kalau kita melaksanakan di tanah lapang. Hanya kadang-kadang ada pemikiran dari kita, seandainya dilaksanakan sholat id itu di lapangan Mandala Purwobakti, kemudian dalam keadaan mendung, gone udan ledo melayu nang di, itu kan kekhawatirannya. Nah, karena dulu pernah terjadi waktu Pak Nandar belum lahir itu, yang khotbah Jumat Pak Juremi Purnomo, itu hujan, saya ya jadi ndil waktu itu, ya bubar jamaah. Ini yang terjadi gitu. Tetapi nanti akan kita sampaikan kalau mendengarkan khotbah itu tidak wajib kalau sholat id, beda dengan sholat Jumat. Kemarin sholat Jumat saja saya sholat ini isih krungu, saya udah sholat itu masih ada yang baru datang. Iya kemarin itu Jumatan di Al-Falah. Jadi nek Jumatan itu memang do digawe nelat, wis ora melu khotbah ora enggak apa-apa gitu. Padahal wis tak waca sing suwi surat Al-A'la semalus. Yang kelima, disunahkan menempuh jalan yang berbeda antara perginya ke tanah lapang dengan kembalinya pulang dari tanah lapang. Jadi ngidul tadi, ya toh? Nah, terus nanti pulangnya lewat lor, ya, gitu. Ya, gone Buparni kayak ngalur, pertigaan kanan, dan keren banget ini, bos. Ini sudah melebihi rute takbir keliling sesuk sore. Ya besok kan takbir kelilingnya rutenya memang pendek. Ini takbirnya sudah melebihi rutenya, gitu ya. Nih, Nabi SAW apabila di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka beliau mengambil jalan yang berbeda antara perginya dari rumah ke tanah lapang dan pulangnya. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah ini kan bagus sekali kalau kita. Kemudian tentang ini Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku senang hal itu, baik untuk imam maupun untuk masyarakat pada umumnya. Tetapi jika mereka pergi dan pulangnya melalui jalan yang sama, maka tidak berdosa. Ora dosa. Nek dosa berarti kita kemarin-kemarin dosa terus, gitu. Enggak. Tapi untuk syiarnya seperti itu, ya. Nah, hikmahnya kalau terkait dengan Nabi menempuh jalan yang berbeda pada berangkat dan pulang itu adalah agar beliau bisa memberi salam kepada orang-orang yang beliau jumpai pada dua jalan yang berbeda tersebut. Jadi kita juga begitu, bisa ketemu dengan banyak orang, ya. Ini hikmahnya. Nah, kemudian yang keenam, disunahkan bertakbir ketika berangkat menuju ke tanah lapang untuk sholat id. Nah, saya pernah mendapatkan informasi, meskipun ketika di Mekah itu karena di sana di Mina jadi nggak begitu, nggak tahu ya. Itu kalau di sana katanya itu justru ramenya itu pagi. Jadi malam-malam orang nggak pada takbiran. Jadi pagi itu bergemuruh orang pada berangkat ke tanah lapang dengan bertakbir. Jadi isu-isu itu mangkat sarapan berangkat karena jaraknya relatif jauh. Disebutkan juga ada dengan sebuah asar itu tidak sampai kepada derajat hadis, itu hanya sampai kepada sahabat.
bahwa Ibnu Umar itu biasa berangkat pagi hari ke Tanah Lapang pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau sambil bertakbir dan mengeraskan suaranya dengan takbirnya tersebut sampai datangnya imam, yakni jika imam untuk sholat id telah datang maka kemudian takbir dihentikan. Nah, ini yang kebalik kita tadi kan imami mimpin takbir nang kuno nunggu jamaah. Ya. Nah, yang terakhir hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sholat id. Satu, hendaknya sholat id dilakukan dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Ora dhewe sholat id itu. Yang kedua, tidak ada adzan dan iqomah, enggak ada. Itu juga harus diperhatikan. Tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, enggak ada. Salat id itu enggak ada sunah qobliyahnya kaya qobliyah zuhur. Tidak disunahkan mengucapkan as-sholatu jami'ah, enggak usah. Itu sunah juga. Salat id itu 2 rakaat. Ya. Jumlah takbir ziyadah dalam salat id ini ada banyak pendapat, tapi saya tak sampaikan simpulannya saja. Ya. Di takbir pertama setelah takbiratul ihram 7 kali. Ya. Jadi kalau dengan takbiratul ihram berarti 8 kali. Jadi takbiratul ihram tidak dihitung sebagai takbir ziyadah. Takbir ziyadahnya itu 7 kali. Kemudian di rakaat kedua itu selain takbir intikal, takbir pergantian rukun, ya, itu 5 kali. Kalau dihitung jadi 6 kali. Nah, imami sing ngitung. Tapi nek misalkan imami keliru kok jadi lebih atau kurang, ya enggak usah ditegur. Ya, kurang. Kurang ngono nang mburi ya enggak dengar. Oh, ya malah. Jadi ya. Kemudian mengeraskan dan menyaringkan bacaan di dalam sholat id. Nah, meskipun pagi hari, ya tidak malam, itu tetap bacaannya nyaring, bacaannya keras. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan khutbah id, ini yo keliwat sedikit nggak apa-apa ya, karena ini kan besok Ahad wis bar poso, bar id, nggak libur. Bahwa khutbah id itu hukumnya sunnah dan mendengarkan khutbah itu hukumnya juga sunnah. Dasarnya ini, aku pernah menyaksikan sholat id bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai menunaikan sholat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami akan berkhutbah. Nabi bilang gitu, Pak. Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Barang siapa suka untuk duduk mendengar khutbah, maka hendaklah dia duduk untuk mendengarkan khutbah. Barang siapa suka untuk pergi, yakni tidak mendengarkan khutbah, maka silakan dia pergi. Jadi merdeka, dibebaskan. Ini karena banyak hikmah, ya sebaiknya mendengarkan khutbah. Ya, ini dalil hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Khutbah id itu dilakukan setelah ditunaikan sholat id, bukan sebaliknya. Nek sholat Jumat itu dikerjakan khutbah dulu baru sholat. Itu bedanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, tuntunan secara singkat tentang sholat id. Nah, saya tidak sempat membahas bagaimana kalau orang itu sholat id ning telat. Nah, itu rasa ya Pak ya. Waktunya sudah siang.
Jadi telat. Jadi datang itu sudah mulai istilah rakaat atau sudah selesai takbir ziyadahnya, enggak uman. Itu terus nyaur pondak itu ya. Nyaur takbiri dadi apa imamnya baca Al-Fatihah apa surat isih inggul dhewe. Nah, mungkin ini dibahas di pertemuan yang akan datang kalau masih mungkin. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal beridul fitri. Kemudian untuk pekan depan ngaji ya. Untuk Pak Nandar biar mudik. Tapi yang sini ya masa kita melarang mudik? Ya kayak Pak Mugi, Pak RW itu kan tidak mudik. Pak Misyanto tidak mudik. Pak Misyanto sedang menyiapkan bekal mudik ke alam barzah dengan saya. Nah, ini digunakan untuk ngaji. Ngaten nggih Bu nggih? Jenengan boten mudik ta? Nah, insyaallah kita pekan depan sudah ngaji. Seandainya tidak ada suguhan nggak apa-apa, tetap kita ngaji karena masih punya THR, bawa ke sini. Oke, gitu. Itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk pagi hari ini ada beberapa belanjaan ya. Mau disampaikan? Oke, akan disampaikan oleh Pak Anta. Dari saya kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.